Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Claudio Larat dengan NIM 442511430 dari kelas 442G01. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Peran Komunikasi dalam Pola Pengasuhan Keluarga Terhadap Risiko Kekerasan Anak. Untuk memulai, mari kita telaah latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Contoh nyata terjadi di Kediri, Jawa Timur ketika seorang nenek menganiaya cucunya yang berusia 4 tahun hingga meninggal hanya karena sang cucu menolak makan dan tidur siang. Kasus ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman untuk sang anak justru bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tujuan pembahasan ini adalah memahami faktor penyebab kekerasan anak, menilai efektivitas regulasi hukum, serta memberikan rekomendasi agar keluarga benar-benar menjadi ruang aman bagi anak. Sebelum masuk ke kasus, kita memakai landasan teori dari tradisi sosiopsikologis, yaitu pendekatan komunikasi yang menekankan persepsi, emosi, dan pengalaman pribadi. Dalam interaksi, tradisi ini melihat komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan interaksi yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan sosial. Dari tradisi ini ada dua teori yang relevan. Yang pertama, teori atribusi, yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan perilaku orang lain berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, teori disonansi kognitif, yang menggambarkan ketegangan psikologis ketika harapan tidak sesuai kenyataan yang dapat memicu tindakan agresif. Kasus Kediri memperlihatkan beberapa hal. Dari sisi psikologis, lemahnya kontrol emosi pengasuh menjadi pemicu utama. Ketidakmampuan nenek dalam mengelola rasa frustasi ketika cucu menolak makan dan tidur siang, ini mencerminkan adanya disonansi kognitif. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya perilaku agresif. Dari sisi komunikasi keluarga, pola otoriter dan satu arah membuat anak tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan diri. Anak diposisikan sebagai penerima peran pasif, sementara pengasuh bertindak sebagai komunikator tunggal. Akibatnya, interaksi yang seharusnya menjadi dialog penuh kasih sayang berubah menjadi instruksi yang kaku dan menekan. Dari sisi sosial budaya, masih terdapat norma yang menormalisasi kekerasan sebagai metode disiplin. Dalam beberapa lingkungan, tindakan memukul atau memaksa dianggap wajar sebagai bentuk pendidikan. Padahal hal ini justru memperkuat siklus kekerasan antar generasi. Dengan demikian, kasus Kediri tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam mengendalikan emosi, tetapi juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam pola komunikasi keluarga dan budaya yang masih permisif terhadap kekerasan. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa kekerasan anak mencerminkan kegagalan komunikasi interpersonal dalam keluarga. Kesalahan atribusi dan ketegangan psikologis akibat disonansi kognitif memperparah situasi. Oleh karena itu, diperlukan pola komunikasi keluarga yang lebih suportif, edukasi pengasuhan tanpa kekerasan, serta penegakan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT, agar anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih kuat. Sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali pentingnya komunikasi keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya Mega Claudio Larat mengucapkan pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.